Sobat Reflect, pernah gak sih kamu ngebayangin kelezatan rendang Padang yang kaya akan rempah, gurihnya sate, atau sensasi pedas gurih nasi goreng Jawa? Di Revealing Fact kali ini, kita akan menyelami dunia kuliner Nusantara yang pernah masuk sebagai makanan terenak di dunia. Ada apa aja? Tonton terus! Makanan terlezat di dunia, dari Indonesia yang pertama ada sate nih Sobat Reflect. Siapa sih yang gak tahu sate? Sate atau yang lebih dikenal dengan sate adalah hidangan yang terdiri dari potongan daging yang ditusuk pada bambu atau lidi, kemudian dipanggang di atas bara arang. Daging yang digunakan bisa beragam, mulai dari ayam, kambing, sapi, hingga ikan dan bahkan udang. Bumbu marinasi yang kaya rempah menjadi kunci kelezatan sate nih Sobat Reflect. Rasa gurih dari daging panggang yang juicy dipadukan dengan saus kacang yang manis dan sedikit pedas menciptakan harmoni rasa yang sempurna. Menurut tes Atlas, tidak heran nih Sobat Reflect jika sate ayam menjadi favorit banyak orang, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Makanan yang kedua ada nasi goreng. Nasi goreng, hidangan sederhana namun luar biasa ini adalah salah satu kuliner yang paling ikonik di Indonesia. Nasi goreng pada dasarnya adalah nasi yang digoreng dengan berbagai macam bumbu. Prosesnya dimulai dengan menggoreng bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum. Kemudian nasi dingin ditambahkan bersama kecap manis, garam, dan berbagai bumbu lainnya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah di Indonesia memiliki versi nasi gorengnya sendiri. Ada nasi goreng Jawa yang sedikit manis, nasi goreng Padang yang pedas, hingga nasi goreng kampung yang sederhana namun lezat. Semua ini adalah bukti kekayaan kuliner Indonesia. Makanan yang ketiga datang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Rendang. Siapa sih yang gak tahu rendang? Rendang telah diakui sebagai salah satu makanan terenak di dunia nih Sobat Reflect. Kaya akan rasa dan proses memasak yang unik, rendang bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol dari budaya dan tradisi. Rendang dibuat dengan potongan daging sapi yang dimasak perlahan dalam campuran santan dan bumbu rempah khas Indonesia. Proses memasaknya yang memakan waktu berjam-jam membuat bumbu meresap sempurna ke dalam daging, menciptakan rasa yang mendalam dan juga tekstur yang empuk. Setiap daerah di Sumatera Barat memiliki versi rendangnya sendiri nih Sobat Reflect, dengan variasi rasa dan juga bahan yang berbeda. Ada rendang daging sapi, ada rendang daging ayam, hingga rendang jengkol. Udah lapar belum nih Sobat Reflect? Rawon, hidangan khas Jawa Timur yang dikenal dengan kuahnya yang berwarna hitam pekat dan aroma rempah yang menggugah selera. Hidangan ini telah menjadi salah satu kuliner favorit di Indonesia. Dan kali ini kita akan mengetahui rahasia di balik kelezatannya. Rawon terbuat dari potongan daging sapi yang dimasak dalam kuah berbumbu kluwek. Kluwek atau kepayang adalah bahan utama yang memberikan warna hitam khas dan rasa unik pada rawon nih Sobat Reflect. Proses memasaknya melibatkan berbagai macam rempah seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, serai, dan juga daun jeruk.
Rawon biasanya disajikan dengan nasi putih, tauge, telur asin, dan juga kerupuk. Kombinasi ini menciptakan harmoni rasa yang sempurna dan menjadikan pengalaman makan menjadi lebih lengkap. Setiap daerah di Jawa Timur memiliki versi rawonnya sendiri, dengan variasi rasa dan juga bahan yang berbeda. Ada rawon nguling, rawon setan, hingga rawon iga. Tertarik untuk mencobanya? Makanan yang terakhir ada empek-empek nih teman-teman. Empek-empek adalah makanan khas Palembang yang terkenal dengan rasa gurih dan kuah cuko yang asam pedas manis. Hidangan ini tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga mulai dikenal di berbagai belahan dunia. Pempek terbuat dari campuran daging ikan tenggiri yang digiling halus dan tepung sagu. Kemudian dibentuk menjadi berbagai variasi seperti lenjer, kapal selam, adaan, dan masih banyak lagi. Setiap jenis pempek memiliki keunikan rasa dan tekstur tersendiri. Pempek biasanya disajikan dengan pelengkap seperti potongan timun dan tentu saja kuah cuko. Kombinasi ini menciptakan harmoni rasa yang sempurna dan menjadikan pengalaman makan menjadi lebih istimewa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah satwa endemik. Satwa endemik dapat disebut spesies satwa alami yang hanya dapat ditemukan di suatu daerah tertentu saja dan tidak dapat ditemukan di daerah lain nih Sobat Reflect. Satwa endemik memiliki peran penting dalam ekosistem global karena kepunahan mereka dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk wilayah tempat mereka hidup. Di era modern ini, manusia sering mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Tindakan ini berdampak negatif pada kelangsungan hidup hewan-hewan di alam liar, termasuk satwa endemik yang akhirnya menghadapi ancaman kepunahan. Dan berikut beberapa hewan endemik dari Indonesia. Satwa endemik pertama ada badak Sumatera. Dengan nama latin Dicerorhinus sumatrensis, satu-satunya badak Asia yang memiliki dua cula. Sayangnya, spesies ini hampir punah akibat perburuan liar untuk mendapatkan culanya. Saat ini populasinya kurang dari 80 ekor yang tersebar di Taman Nasional Bukit Barisan, Taman Nasional Gunung Leser, dan Taman Nasional Waikambas. Habitat badak Sumatera ini biasanya berada di daerah berbukit, dekat air, hutan hujan tropis, hutan lumut pegunungan, dan juga pinggiran hutan nih Sobat Reflect. Harimau Jawa telah dinyatakan punah oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN pada tahun 1980-an. Dengan penampakan terakhir di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur pada tahun 1976. Kepunahan spesies endemik ini disebabkan oleh perburuan liar yang cukup masif. Meskipun terdapat laporan kemunculan harimau Jawa pada tahun 1990-an, tidak ada verifikasi yang dapat dilakukan di teman-teman. Pada tahun 1998, sebuah seminar nasional di Universitas Gadjah Mada menyepakati perlunya peninjauan ulang atas klaim kepunahan harimau Jawa. Karena ditemukan banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka ada. Kira-kira gimana nih Sobat Reflect? Orang utan Kalimantan dengan nama lain Pongo pygmaeus hidup di Pulau Kalimantan yang meliputi
wilayah Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Habitatnya adalah hutan hujan tropis yang sesuai dengan kondisi di Pulau Kalimantan, terutama karena kebiasaannya membuat sarang dari dedaunan di pohonan lebat. Orangutan Kalimantan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orangutan Sumatera. Mereka termasuk hewan diurnal atau aktif di siang hari dan arboreal atau hidup di pepohonan. Tubuh orangutan Kalimantan umumnya ditutupi rambut merah kecoklatan dengan kepala yang lebih besar dan mulut yang posisinya tinggi. Pada orangutan jantan terdapat benjolan di kedua sisi wajah. Sayangnya spesies ini telah berstatus terancam punah sejak tahun 1994. Untuk melindungi orangutan Kalimantan dari kepunahan akibat kerusakan hutan dan juga perburuan liar, pemerintah menetapkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hewan endemik yang termasuk jenis babi liar ini umumnya hidup di sekitar Pulau Sulawesi, seperti Pulau Togean, Pulau Sula, dan Pulau Malange. Habitat babi rusa adalah hutan hujan tropis dan hewan ini merupakan herbivora nih Sobat Reflect. Bentuk tubuh babi rusa mirip dengan babi, tetapi ukurannya lebih kecil. Perbedaan mencolok antara babi rusa dan babi adalah babi rusa memiliki taring yang panjang yang menembus moncongnya. Maraknya perdagangan ilegal yang menargetkan daging babi rusa membuat hewan endemik ini menjadi langka dan harus dilindungi oleh pemerintah serta masyarakat setempat. Selain itu, pembabatan hutan secara liar juga berkontribusi terhadap menurunnya populasi babi rusa. Yuk, jaga alam kita Sobat Reflect. Yang terakhir ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih yang dikenal sebagai burung surga ini merupakan ikon terkenal dari tanah Papua. Burung cendrawasih disebut demikian karena memiliki bulu berwarna merah dengan corak warna-warni pada bagian kepalanya. Habitatnya banyak ditemukan di hutan lebat di dataran tinggi. Keunikan burung cendrawasih terlihat saat musim kawin, ketika burung jantan memamerkan bulu-bulu indahnya disertai tarian dan suara mirip nyanyian dari atas pohon. Tindakan ini bertujuan untuk menarik perhatian burung betina. Sayangnya perburuan liar yang masih marak terjadi membuat burung cendrawasih terancam punah nih Sobat Reflect. Bulu-bulu indahnya sering diburu untuk dijadikan hiasan topi. Bangunan bersejarah di dunia adalah saksi bisu dari peradaban dan kebudayaan manusia yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Setiap struktur memiliki kisah unik yang mencerminkan kejeniusan arsitektur, nilai-nilai budaya, dan peristiwa penting dalam sejarah. Monumen-monumen ini bukan hanya karya seni dan teknik yang luar biasa, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang umat manusia dalam mengejar kemajuan dan keindahan. Menelusuri jejak-jejak ini memberikan kita wawasan yang dalam tentang masa lalu, membantu kita memahami bagaimana orang-orang terdahulu hidup, bekerja, dan bermimpi. Stonehenge adalah salah satu lingkaran batu prasejarah paling rumit di dunia dan merupakan salah satu monumen paling terkenal terletak di dataran Salisbury, Wiltshire di bagian selatan Inggris. Monumen ikonik ini dibangun dalam beberapa tahap antara tahun 3000 dan 1520 sebelum Masehi. Tujuan asli dari Stonehenge masih menjadi misteri. Beberapa teori menyebutnya sebagai tempat pemakaman, situs upacara, atau kalender kuno. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Stonehenge digunakan untuk upacara sejak tahun 8000 hingga 7000 sebelum Masehi. Selain itu, Stonehenge menjadi rumah bagi lebih dari 150 pemakaman kremasi antara tahun 3000 dan 2300 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu situs pemakaman terbesar di Inggris pada masanya. Saat ini, Stonehenge berdiri sebagai contoh luar biasa dari arsitektur kuno yang canggih.
Monumen ini adalah hasil karya teknik dan bangunan yang dibangun oleh masyarakat dengan organisasi yang baik, hanya menggunakan alat dan teknologi sederhana. Sebagai salah satu permata warisan Inggris, Stonehenge adalah tempat spiritual, sumber inspirasi, dan keajaiban dunia yang sesungguhnya nih Sobat Reflect. Machu Picchu adalah permukiman kekaisaran Inca yang terletak di pegunungan Andes Peru, tepatnya di lembah Urubamba sebelah utara Cusco. Situs ini dikenal sebagai salah satu keajaiban dunia dan telah terdaftar UNESCO sebagai situs warisan dunia. Machu Picchu yang berarti Bukit Tua didirikan oleh Pachacuti Inca Yupanqui, seorang penguasa Inca pada pertengahan abad ke-15, dan kemudian diteruskan kepada para penerusnya. Ketika penjelajah Hiram Bingham menemukannya kembali pada tahun 1911, Machu Picchu sempat dianggap sebagai ibu kota terakhir suku Inca. Namun, klaim ini terbukti setelah ibu kota terakhir yang sebenarnya ditemukan di Vilcabamba. Jauh di hilir lembah Urubamba, Machu Picchu dianggap sebagai mahakarya dalam arsitektur dan teknik. Dengan karakteristik arsitektur yang khas dan lanskap yang unik, ditambah dengan misteri yang sering dibahas dalam berbagai literatur. Situs ini telah menjadi salah satu tujuan wisata paling terkenal di dunia. Selain itu, Machu Picchu juga termasuk dalam daftar 7 keajaiban dunia. Peradaban Mesir kuno terkenal dengan piramida-piramidanya, seperti piramida Giza yang terus menarik wisatawan dari seluruh dunia. Dikatakan bahwa piramida Giza sengaja dibangun untuk bertahan selamanya, dan faktanya piramida ini telah bertahan selama ribuan tahun. Makam monumental tersebut adalah peninggalan dari era kerajaan lama Mesir dan dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Fir'aun Khufu adalah raja Mesir kuno pertama yang membangun piramida di Giza. Dimulai sekitar tahun 2550 sebelum Masehi, piramida besar milik Khufu adalah yang terbesar di Giza. Awalnya berdiri sekitar 147 meter di atas dataran tinggi. Saat ini piramida tersebut sedikit lebih pendek karena batu-batu selubung halusnya telah lama hilang. Diperkirakan terdapat 2,3 juta balok batu dalam piramida ini, dengan masing-masing balok memiliki berat rata-rata antara 2,5 hingga 15 ton. Material-material itu antara lain granit dari tambang Aswan, alat pemotong tembaga dari Semenanjung Sinai, dan kayu dari Lebanon. Para ilmuwan dan insinyur masih memperdebatkan proses pembangunan piramida secara spesifik loh Sobat Reflect. Salah satu dari 7 keajaiban dunia modern, kota kuno Petra sangat istimewa. Terletak di dalam gurun Yordania, Petra adalah kota batu kuno yang dipahat dari batu pasir merah muda. Petra pernah hilang selama berabad-abad sebelum ditemukan kembali pada tahun 1812, yang mengilhami sejarawan untuk menyebutnya sebagai kota hilang. Didirikan pada abad keempat sebelum Masehi, Petra adalah salah satu kota tertua yang masih ada hingga hari ini. Kota ini didirikan oleh orang-orang Nabatean, kelompok Arab kuno yang membangun pusat budaya di sana. Terletak di jalur perdagangan kuno yang sibuk dan penting antara Laut Merah dan Laut Mati, Petra juga berfungsi sebagai persimpangan rute antara Arab, Mesir, dan Syria Fenisia. Kota kuno Petra terdiri dari struktur setengah diukir dan setengah dibangun dari batu pasir lokal dengan warna merah, putih, dan merah muda yang khas. Nama Petra sendiri berasal dari kata Yunani Petros yang berarti batu. Angkor Wat adalah sebuah kuil yang terletak di Angkor, Kamboja dan dibangun mulai pertengahan abad ke-12 oleh Raja Suryawarman II. Hingga hari ini, struktur ini tetap tegak kokoh. Kuil ini terdiri dari 5 menara tinggi yang menjulang disertai dengan candi-candi kecil di sekelilingnya.
Seperti halnya Candi Borobudur dan Prambanan, Angkor Wat juga terkenal sebagai situs warisan dunia karena keagungan dan keunikan arsitekturnya. Keberadaan bangunan megah ini di tengah hutan belantara yang terpencil merupakan suatu keajaiban yang tidak terduga. Situs ini memuat 5 juta hingga 10 juta batu dengan berat mencapai 1.500 kg. Demikianlah petualangan kita di Revealing Fact kali ini. Jangan lupa untuk selalu menonton Revealing Fact untuk membongkar fakta lain yang lebih menarik selanjutnya. See you!